Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-49. Oke, kita bahas soal yang pertama. Mahkamah Konstitusi memiliki hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas A. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh MPR. B. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh MPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. C. 3 orang diajukan oleh KPK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. D. 3 orang diajukan oleh Komisi Yudisial, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. E. 3 orang diajukan oleh MA atau Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Di antara kelima pilihan ini, yang benar tentang Mahkamah Konstitusi adalah pilihan E, yaitu 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Soal nomor 1 jawabannya adalah E. Jadi, Hakim Agung itu diusulkan oleh Mahkamah Agung atau MA, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan diajukan oleh Presiden. Lanjut soal nomor 2. Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, kecuali A. merupakan kebiasaan yang berulang kali, B. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, C. diterima oleh seluruh rakyat, D. bersifat sebagai pelengkap, E. berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan sifat hukum konvensi. Berikut pembahasan mengenai hukum konvensi. Konvensi merupakan hukum dasar tak tertulis yang di dalamnya terdapat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara. Hukum dasar tak tertulis seperti konvensi memiliki sifat melengkapi, menyempurnakan, serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undangan. Konvensi adalah suatu kebiasaan atau tradisi dalam suatu ketatanegaraan. Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraannya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contoh konvensi di Indonesia adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan masih banyak lagi. Jadi berdasarkan soal nomor 2 yang bukan merupakan sifat-sifat dari hukum konvensi adalah pilihan E, yaitu berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana seharusnya adalah berjalan secara sejajar dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan merupakan kebiasaan yang berulang kali, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat, bersifat sebagai pelengkap, merupakan sifat dari hukum konvensi. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan oleh nomor, yang pertama mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Yang kedua, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3, E2 dan 4.
Berikut pembahasan mengenai pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Yang kedua, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 2 periode. Yang keempat, presiden dan wakil presiden merupakan satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Yang keenam, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Yang ketujuh, DPR menjadi lembaga yang lebih suprem karena kewenangan DPR lebih besar dan hegemoninya lebih dominan. Jadi, berdasarkan soal nomor 3, yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar ditunjukkan oleh nomor, yaitu yang pertama, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum, betul. Yang kedua, presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, juga betul. Yang ketiga, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun, ini salah, karena seharusnya dibatasi hingga 2 periode atau 10 tahun. Berarti 3 salah. Kemudian 4, presiden dan wakil presiden merupakan wakil dari 2 pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Ini salah, seharusnya adalah dari 1 pasangan. Jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 2. Pilihan A. Yaitu mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum dan presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Lanjut soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 17, Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai negeri. B. Pejabat negara lainnya, pengusaha, petani, anggota partai politik, dan pegawai negeri. C. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai bank. D. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai BUMN. E. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, hakim, dan pegawai negeri. Hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai, itulah pertanyaan nomor 4. Berikut pembahasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 17, Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, yaitu advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai negeri. Jadi, berdasarkan soal nomor 4, pilihan yang benar adalah pilihan A, yaitu pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai negeri. Pilihan B salahnya adalah di petani. C salahnya di pegawai bank. D salahnya di pegawai BUMN. E salahnya di hakim. Jadi jawaban yang betul adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah A. Panitia pemilu tidak independen memihak salah satu kontestan. B. Kebebasan pers dan rakyat dalam menyuarakan pendapat. C. Kompetisi antar kontestan tidak leluasa. D. Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan. E. Penghitungan suara tidak jujur. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Berikut pembahasannya. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Berikut ini merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, campur tangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan rakyat. Yang kedua, panitia pemilu tidak independen memihak salah satu kontestan. Yang ketiga, kompetisi antar kontestan tidak leluasa. Yang keempat, rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan. Yang kelima, penghitungan suara tidak jujur. Yang keenam, kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan. Selain penyimpangan di atas, penyimpangan lain yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ialah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Susunan dan Kedudukan MPR atau DPR. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, yang bukan merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah pilihan B, yaitu kebebasan pers dan rakyat dalam menyuarakan pendapat. Seharusnya adalah
rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan pada saat pemerintahan Orde Baru. Sedangkan pilihan A, C, D, E merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu panitia pemilu tidak independen memihak salah satu kontestan, kemudian kompetisi antar kontestan tidak leluasa, rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan, dan penghitungan suara tidak jujur. Jadi yang bukan merupakan penyimpangan pada masa Orde Baru adalah pilihan B, kebebasan pers dan rakyat dalam menyuarakan pendapat. Lanjut soal nomor 6. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah A. Lembaga Pemilihan Umum, B. Departemen Dalam Negeri, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Panitia Pengawas Pemilihan Umum, E. Panitia Pemungutan Suara. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berikut pembahasannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk melaksanakan pemilu. Jadi, lembaga yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini adalah infrastruktur politik yang dimiliki suatu negara kecuali A. Partai politik, B. Golongan penekan, C. Golongan kepentingan, D. Tokoh-tokoh politik, E. Tokoh-tokoh agama. Yang ditanyakan adalah infrastruktur politik yang dimiliki suatu negara, kecuali, artinya yang bukan merupakan infrastruktur politik yang dimiliki oleh satu negara. Berikut pembahasannya. Infrastruktur politik negara dibagi menjadi 5 bagian, yaitu partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh-tokoh politik, dan alat komunikasi politik. Artinya, di antara kelima pilihan yang bukan merupakan infrastruktur politik yang dimiliki oleh suatu negara adalah pilihan E, yaitu tokoh-tokoh agama. Sedangkan partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh-tokoh politik merupakan infrastruktur politik yang dimiliki oleh suatu negara. Lanjut soal nomor 8. Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disebut dengan Kabinet A. Kabinet Pembangunan, B. Kabinet Ampera, C. Kabinet Reformasi Pembangunan, D. Kabinet Kerja, E. Kabinet Indonesia Bersatu. Yang ditanyakan adalah kabinet pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Berikut pembahasannya. Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999 disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. 5 bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah yang pertama melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia, yang kedua melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah, yang ketiga memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang keempat membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia, yang kelima melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Jadi, kabinet pada masa pemerintahan B.J. Habibie disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan, yaitu jawabannya pilihan C. Sedangkan Kabinet Pembangunan merupakan kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kabinet Ampera merupakan kabinet pada masa pemerintahan Soekarno. Kabinet Kerja merupakan kabinet pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 9. Kabinet Gotong Royong II berlaku pada masa pemerintahan Presiden A. Soekarno, B. B.J. Habibie, C. Megawati Soekarno Putri, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Gotong Royong II berlaku pada masa pemerintahan Presiden. Berikut pembahasannya.
Kabinet Gotong Royong II adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Has. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Jadi, Kabinet Gotong Royong II berlaku pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Jawabannya adalah pilihan C. Sedangkan kabinet pada masa Soekarno adalah Kabinet Ampera, dan juga masih banyak lagi nama kabinetnya. Kemudian B.J. Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan seperti yang ada pada soal nomor 8. Kemudian Megawati Soekarno Putri adalah Kabinet Gotong Royong, dan kabinet pada masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Kabinet Persatuan Nasional, dan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi kalau Kabinet Gotong Royong yaitu pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Lanjut soal nomor 10. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa A. Kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar internasional. B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. C. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa. D. Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi daerah lainnya. E. Budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya yang kaya. Yang ditanyakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang memiliki makna bahwa, berikut pembahasannya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah wadah, ruang hidup, kesatuan matra, seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia. Jadi jawabannya untuk soal nomor 10 adalah pilihan B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Jawabannya adalah pilihan B. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.